Guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn, alright? Pesan semesta untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Ascendant Capricorn. Ini general reading, jadi mungkin gak bisa cocok untuk semua orang pesannya, tapi aku harap bisa kamu ambil hikmahnya atau ambil manfaatnya dari pesan ini. Ya. Aku akan ambil 7 kartu, ini general reading ya. Pas Capricorn, pesan semesta buat kamu Capricorn di bulan Oktober 2024 ya. Oke, Capricorn, pesan semesta buat kamu. Oke, Knight of Pentacles, Six of Pentacles. Oke, jadi kalau lihat dari dua kartu ini ya Capricorn, aku rasa kamu lagi berproses nih gitu. Entah prosesnya apa di sini. Ya, tentu kaitannya dengan kehidupan kamu ya, your life gitu ya. Kamu udah berjalan pada atau menuju tujuan kamu di sini ya. Eight of Pentacles lagi berproses, apapun yang saat ini sedang kamu fokuskan atau apapun saat ini sedang kamu kerjakan, kamu di sini sedang berproses untuk ke sana atau ke rumah atau ke perjalanan diri atau ke perjalanan hidup kamu ya. And then di sini ada Six of Pentacles. Oke, untuk semakin smooth nih perjalanan kamu, proses kamu, aku rasa kamu perlu kayak menikmatinya gitu. Setiap perjalanan yang kamu lalui saat ini, dan jangan lupa untuk berbagi. Ini pesannya gini sih, jangan lupa untuk berbagi. Berbagi di sini nggak hanya soal kita ngomongin materi, tapi bisa aja knowledge kita, bisa aja tenaga kita, pikiran kita, energi kita pun bisa ya gitu. Jadi untuk mempermudah kamu berproses di sini. Jadi oke, kita akan shuffle lagi kartunya, pesan buat Capricorn. Pesan semesta untuk Capricorn Oktober. Ten of Cups ya, perjalanan diri atau proses menuju perjalanan diri atau proses menuju masa depan kamu. Di sini ada Ten of Cups. Jadi untuk mempermudah kamu supaya smooth nih jalannya, lancar gitu ya, kamu perlu sharing ya, bisa energi, pikiran, money, materi, makanan gitu ke orang-orang terdekat kamu, bisa keluarga, bisa teman, bisa tetangga, bisa atau orang-orang ya mungkin kamu influencer, bisa. Two of Cups ya Capricorn, jadi aku rasa nih bagus ya energinya karena kamu nih, dan ini pesannya kamu misalnya lagi berproses. Apa yang kamu ambil jalan, jalan yang kamu ambil saat ini nih udah menurut yang di atas nih udah benar gitu ya. Kamu jadi tinggal ngelanjutin aja perjalanannya. Oke. Knight of Swords dan Edge of Pentacles. Oke. Two of Cups. Untuk mempermudah lagi nih perjalanan kamu, apapun yang saat ini sedang kamu manifestasikan, apapun yang saat ini sedang kamu lakukan, kamu kerjakan ya di sini. Ya kaitannya tentu tentang masa depan gitu ya. Masa depan kan kita nggak hanya ngomongin soal materi, pekerjaan atau apapun itu, bisa aja juga perjalanan diri itu juga kaitannya dengan masa depan kita ke depannya. Karena kalau kita udah tahu nih perjalanan ke dalam diri kita tuh seperti apa, kita mau ngapain jalannya gitu, ini kan bagian dari masa depan kita juga, karena masa depan ya bagian dari diri kita juga. Dan besok itu pun juga bagian dari masa depan juga ya.
Oke, Two of Cups, jadi kamu harus bisa menyeimbangkan atau nggak bikin tumpang tindih antara apapun yang sesaat ini sedang kamu lakukan. Jadi misal lagi ngurusin kerjaan, ya sebisa mungkin pekerjaan kamu juga balance dengan kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang tumpang tindih, kamu terlalu banyak istirahat, and then kamu nggak kerja, atau sebaliknya kamu terlalu kerja dan melupakan istirahat atau kesehatan kamu. Ini nanti akan menimbulkan sebuah masalah. Jadi kalau kita terlalu malas-malasan atau terlalu relax banget gitu ya mungkin tujuan kita bahkan akan lama, kita menuju tempat tujuan kita bakal akan lama gitu. Ya mungkin smooth aja gitu ya, tapi kita mungkin akan semakin lama nyampenya gitu sih. Jadi harus tahu nih ritme seimbangnya tuh gimana gitu. Formula seimbangnya itu di apa aja ya. Oke, and then Six of Cups ya. Six of Cups. Oke, dan ini ada Knight of Swords. Aku mau bahas ini dulu supaya perjalanan kamu nih smooth ya gitu. Apapun yang kamu fokuskan saat ini, kamu harus bisa atau kamu harus punya boundaries pada hal-hal yang bisa merusak tujuan kamu gitu. Jadi misal nih, contoh gampang, circle aja nih. Kamu tahu tujuan kamu tuh misalnya ke Jakarta. Ini contoh aja, contoh gitu. Tapi teman-teman kamu, jangan, kita harus ke Surabaya dulu, kita harus ke Bandung dulu nih gitu, jangan langsung ke Jakarta. Nah ini kan sebenarnya kelihatan gak ada masalah gitu ya, tapi akhirnya kita akan lama nih sampai pada tujuan kita gitu. Jadi kamu harus bisa set boundaries gitu pada hal-hal yang bisa mengganggu fokus tujuan kamu atau mengganggu kamu punya manifestasi ya gitu. Dan di sini Knight of Swords juga hindari hal-hal yang bisa nge-trigger emosi kamu, bikin gak oke gitu. Misal nih, contoh ya, kamu misal nggak suka sama si A gitu, dan kamu kalau ketemu si A jadinya uring-uringan atau harus bad mood dan lainnya, udah hindari, jangan ketemu si A gitu ya, hindari. Kalau misal nih, waduh ini si A ini adalah relasi di kantor gitu, ya udah kamu batasi aja komunikasi, batasi interaksi gitu. Ya secukupnya aja yang kaitannya dengan pekerjaan, yang kaitannya dengan job desk kamu, itu sih cukup gitu. Dan satu lagi nih, ini sih mungkin kamu harus bisa tegas ya. Jadi jangan gampang bilang yes ke semua orang, yes atas permintaan semua orang gitu. Jadi ketika kamu nggak cocok dengan permintaan orang atau nggak sesuai dengan prinsip hidup kamu, ya kamu harus berani tegas bilang no. Ini jadi jangan jadi people pleaser ya. A Six of Cups gitu. Harmonisasikan diri kamu dengan hidup kamu saat ini gitu. Jadi kalau misal nih identitas kamu, contoh identitas kamu nih seorang apa enaknya ya, contohnya pengusaha, ya udah harmonisasikan hidup kamu, diri kamu sebagai seorang pengusaha gitu ya. Jadi apa sih yang biasanya dilakukan pengusaha nih kalau pagi hari, kalau sore hari gitu ya, memang kita nggak bisa kayak copy paste aktivitas atau habit mereka 100%. Pasti kita ada hal-hal yang oke, ini hanya aku nih yang bisa lakuin, ini aku nggak bisa nih skip gitu, ya udah it's fine, oke gitu. Kita bisa ambil inspirasi aja dari orang-orang yang sukses gitu. Tetap kita harus punya formula sendiri mungkin gitu, atau bisa kita kombinasikan gitu dari habit orang yang sukses ke habit kita ya gitu. Tapi misal nih, ini orang nih olahraganya lari nih, dan kita nggak bisa nih, diri kita nggak bisa buat lari, misalnya karena kita ada sakit tulang belakang atau ada masalah back pain gitu ya kita nggak bisa lari, ya udah kita renang aja gitu. Jadi
bisa dijadikan inspirasi, tapi tidak semuanya bisa kita aplikasikan 100% ke diri kita gitu ya kan. Sometimes identitas kita dan mereka, orang-orang yang sesuatu itu pun juga berbeda. Meskipun sama, pasti ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Motivasi kita tuh apa, mereka apa gitu, bisa aja berbeda, right gitu. Oke, Edge of Pentacles gitu. Mulai saja apa ya? Kamu mulai saja. Ini kan kamu udah berproses nih ceritanya gitu. Semisal nih lagi break atau lagi istirahat, jangan biarkan diri kamu terlalu lama untuk istirahat ya. Ya, jeda itu penting untuk produktivitas kita. Jeda setelah istirahat itu bagian dari produktivitas sebenarnya gitu. Kita recharge energi lewat istirahat, lewat break, lewat maybe lunch atau sembahyang gitu ya. Itu recharge energi juga gitu. Dan ini bagian dari sebuah produktivitas. Kalau misalnya kita nggak istirahat sama sekali, kita nggak bisa fokus untuk produktif gitu. Dan Edge of Pentacles ini pesannya buat kamu Capricorn, jika kamu yakin dengan jalan kamu, apapun yang saat ini kamu jalani gitu ya, ya udah, kan udah berproses, lanjutkan proses kamu. Kalau belum, mulailah berproses untuk itu. Dan ya udah, kita nikmati prosesnya. Tapi itu tadi sih poin-poin pentingnya yang perlu digarisbawahi ya gitu. Seimbangkan diri dengan hidup kita, seimbangkan hidup dengan tujuan kita, harmonisasikan diri dengan identitas kita atau hidup kita atau apapun yang saat ini kita manifestasikan. Dan mungkin juga perlu kita set boundary soal ego ya. Kita harus paham nih cuma ego atau bener-bener apa yang kita mau gitu ya. Itu mungkin perlu menjadi bagian yang perlu kita garis bawahi di sini. Oke, Capricorn, aku rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. I don't know this is resonant atau enggak, tapi ini pesannya begini ya. Gak ada prediksi, pesan semesta aja. Oke, thank you guys Capricorn. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.